Shalom saudara-saudara terkasihku, apa kabar? Saya Roni dari Baca Alkitabku yang masih tetap setia di telinga kamu untuk berdiskusi tentang masalah kamu. Nah, hari ini topik saya yaitu cara menghadapi orang yang tidak baik secara bijaksana. Mungkin kamu pernah berjumpa atau menemui orang-orang yang selalu menyakiti hati kamu dan kamu merasa tersinggung ataupun merasa tidak nyaman dekat dengan orang tersebut. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang hal ini, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu hari ini Bapa. Tuhan, apapun masalah kami yang kami hadapi hari ini, esok, dan yang akan datang kami akan percaya. Tuhan selalu menyertai kami. Bapa, sebentar kami akan berdiskusi tentang apapun yang kami hadapi. Kami akan percaya Tuhan yang memberikan hikmat. Biarlah kami tetap bersandar di dalam kebenaran firman-Mu selalu. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kamu saat ini pernah merasakan berjumpa dengan orang-orang yang kelakuannya membuat kamu tidak nyaman atau merasa jengkel. Dan terkadang ada ucapan dalam hati kita atau kata hati kita yang ingin mengutuk orang tersebut. Jika kamu pernah merasakan hal ini, kamu tepat menyaksikan video ini karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Nah, satu yang ingin saya ambil atau kutip tentang ayat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Terkadang saya sebagai manusia yang hanya bersandar dengan pemikiran saya tidak akan tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu menyakiti hati saya. Dan saat ini secara pribadi atas pengalaman saya, di mana saat ini di tempat kerja saya memiliki seseorang yang terkadang merasa buat saya tidak nyaman atau mengganggu pekerjaan saya. Dia adalah kepala kerja di bagian untuk merancang gambar atau membuat desain. Saya tidak suka dengan caranya ataupun attitude-nya. Mungkin secara umur dia lebih muda daripada saya. Saya yang tidak suka yaitu cara dia menyuruh saya misalnya mengambilkan sesuatu barang yang diperlukan untuk dibuat dalam pekerjaan. Di mana saya berpikir mungkin saya tidak sebanding dengan senior-senior yang lainnya, di mana mereka memiliki skill yang lebih lama atau lebih teruji daripada skill saya. Di situ saya berpikir, saya sebagai orang yang pemula di dalam bidang pekerjaan tersebut, saya merasa tidak dihargai oleh karena segala perintahnya. Misalnya dia dalam menyuruh, di mana kepada yang lain dia selalu hormat memanggil bapak ataupun manggil om. Tetapi dia selalu memanggil nama kepada saya, sedangkan umur dia jauh lebih daripada saya. Saya bukan ingin menghargai karena umur saya lebih tinggi, tapi di situ attitude-nya tidak ada kepada semua pekerja. Merasa ada satu kejanggalan. Dan saya tidak suka dengan cara itu. Ini yang membuat saya resah. Jadi, mungkin kamu pernah merasakan hal seperti ini di mana kamu tidak dihargai oleh seseorang di tempat kamu bekerja ataupun di sekolah. Nah, kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini. Satu hal yang perlu kamu tahu bahwa ketakutan yang paling membuat kita khawatir apa? Dan apakah yang membuat kita takut? Jawabannya yaitu kita tidak bisa menebak dengan pasti hari esok. Misalnya, besok mau ketemu sama siapa, terus apa yang mau dibicarakan. Besok apa sih masalah
yang akan saya hadapi. Semua orang pasti merasakan hal seperti ini. Jadi, satu yang membuat kita takut yaitu rasa kekhawatiran kita tentang hari esok. Ingat, satu firman Tuhan tentang apapun kekhawatiranmu serahkanlah ke dalam tangannya. Lalu saya ingin membahas bagaimana sih cara kita untuk menghadapi orang-orang yang selalu menyakiti hati kita. Saya memakai teknik ini yaitu teknik silaunya matahari. Loh, apalagi itu Mas Roni? Saat ini, coba kamu bayangkan. Anggap aja saat ini kamu sedang jumpa dengan orang yang menyakiti hati kamu. Kamu bayangkan sifat dia. Bagaimana dia menyuruh kamu, bagaimana dia memperlakukan kamu. Bayangkan. Kamu bayangkan bagaimana sifatnya. Nah, ilustrasinya. Sekarang, pikirkan kalau seandainya kamu kena sinar matahari, apa yang kamu lakukan? Mungkin sebagian orang ngomel, matahari, kamu tuh buat gue selalu silau, panas. Terus apa anggapan orang tentang omelanmu itu? Pasti orang menganggap kamu gila. Nah, kesimpulannya, kalau kamu tidak suka, jauhi orang itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya saya satu kerja sama orang, nah solusinya gimana? Gantilah cara berpikir kamu dengan cara berpikir positif. Sama seperti kamu menghindari sinar silaunya matahari tadi. Yaitu kalau saya secara pribadi untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Satu, saya jaga sikap saya. Saya pun tidak mau terlalu banyak omong kepada mereka. Karena kalau kita terlalu banyak omong, dia menganggap remeh tentang apa yang kita sampaikan kepada dia. Jadi ngomong seperlunya aja. Dan satu, jangan takut untuk memberi teguran apa yang dia lakukan, mungkin itu caranya salah. Jangan takut. Mungkin ada sebagian yang berpikir, nanti takut kalau dia ngomong ke atasan tentang saya selalu melawan apa yang dia bicarakan. Tetapi, satu hal yang perlu kamu tahu, apapun perlakuan dia terhadap kamu, kalau itu benar, kamu boleh terima. Tapi kalau kamu merasa itu salah, boleh kamu komplain dan mengatakan bahwa itu salah. Apabila dia menyampaikan hal ini kepada misalnya pimpinan atau bos kamu, kamu tidak usah takut. Kamu katakan apa adanya. Jangan takut. Karena sebagai atasan, dia akan berpikir kembali. Apakah perkataanmu benar dan betul? Ini yang perlu kamu pikirkan. Jadi jangan takut. Mungkin sebagian orang takut nanti kalau dia ngomong ke bos beri teguran pada saya dan kalau saya sering membantah, saya akan dipecat. Ingat, pakailah satu prinsip dimanapun kita bekerja. Kalau apa yang kita pikirkan itu benar, ucapkan, jangan tahan. Saya yakin percaya bahwa segala perilaku kita yang bijaksana itu pasti akan terpancar dimanapun kita berada. Dan orang-orang tidak akan sembarang kepada kita. Perilaku kita yang menentukan kita dihargai atau tidak dihargai di mata orang. Mungkin untuk awal orang tidak bisa menerima itu. Tapi yakin percayalah, suatu saat mereka akan berpikir bahwa orang ini selalu mengatakan yang benar. Dan mau menerima apa teguran orang. Itu, pakai dalam hidupmu, prinsip seperti itu. Mungkin orang-orang yang menyakiti kamu tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Kalau saya secara pribadi, saat ini orang yang menyakiti, saya berpikir, mungkin bagaimana keadaan keluarganya ataupun lingkungannya yang membuat dia seperti itu. Mungkin karakternya tidak seperti itu, tapi bagaimana? Didikan dalam keluarganya, ini sangat mempengaruhi. Bagaimana juga dengan lingkungannya. Dan satu hal yang saya pikir saat ini, saya bukan berarti merendahkan tentang sekolahnya.
saya mengetahui di mana derajat sekolahnya, yaitu dia seorang tamatan yang SMP, dan itu pun tidak selesai. Jadi saya berpikir mungkin pendidikan itu butuh juga untuk mendorong attitude-nya dalam menghargai orang-orang di sekitarnya. Tapi ini bukan pikiran saya. Yang paling penting yaitu mungkin secara pribadi, di mana orang-orang yang tidak pernah merantau ataupun melakukan hidup mandiri akan melakukan hal-hal yang dimana orang kurang menyukainya. Dia menganggap bahwa dirinya paling hebat dalam memecahkan suatu masalah. Mungkin untuk pengetahuannya ataupun skillnya jauh daripada saya, tapi attitude-nya kurang. Banyak orang saat ini di zaman sekarang ini mengandalkan kepintarannya saja, tetapi adabnya kurang. Kalau saya bicara sih, kalau mau tinggi-tinggian ilmu, ya setan pun lebih tinggi ilmunya. Tapi di mana adabnya? Dimanapun kita berada, adab dan tingkah laku kita yang kita jaga utama dulu. Lalu pengetahuan serahkanlah kepada Tuhan. Karena bukan dari kekuatan kita sendiri mendapatkan pengetahuan itu, tapi Tuhan yang memberikannya kepada kita. Jadi saat ini, kalau kamu menghadapi orang seperti itu, satu, kamu harus memahami bagaimana keadaannya dulu. Mungkin di lingkungannya yang kurang mendukung dengan cara seperti itu, jadi dia belum terbiasa atau belum bisa dapat menerima keadaan yang sebenarnya di mana sifatnya untuk menghargai orang-orang di sekitarnya. Tapi saya yakin percaya suatu saat perilakunya itu bisa dirubahnya. Mungkin suatu saat dia ditegur, bukan dari kamu atau mungkin orang lain yang menegur dia. Pakai teknik tadi, silau matahari. Bagaimana kamu menghindarinya? Satu, jangan terlalu banyak kamu berbicara yang penting saja kepada dia. Apa masalahmu? Kamu bisa tanyakan kepada dia. Mungkin ada juga beban pikirannya dalam pekerjaan itu, di mana dia yang bertanggung jawab atas pekerjaannya itu kita tidak tahu. Karena pikiran kita mungkin tidak sama dengan pikiran dia. Nah, lalu coba kamu renungkan, misalnya kamu berada di posisi dia. Apakah tindakan kamu? Kamu seperti itu dan ditegur. Mungkin kamu tidak menerima, kamu merasa apa yang kamu utarakan itu benar. Kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk memaafkan. Jadi jangan taruh dendam kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi berdoalah. Saya yakin percaya Tuhan akan memberikan hikmat di dalam hidupnya. Kita diajarkan untuk mengasihi, bukan untuk memusuhi. Ingat tentang kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi, kita introspeksi diri. Apakah yang kita ambil dan sikap apa yang bijaksana mengambil keputusan menghadapi orang-orang seperti ini? Jadi cobalah beri kesempatan bagi mereka. Bagaimana cara dia untuk merubah sikapnya? Kalau kita rasa apa yang dilakukannya itu salah, kita bisa beri teguran. Teguran yang mendidik, bukan menyakiti hatinya. Saya yakin percaya dia akan suatu saat pasti akan berpikir, apa yang kita katakan itu benar. Jadi, dimanapun kamu berada, dimanapun orang-orang yang selalu menyakiti kamu, tetap bawa doa. Karena satu kesimpulan dari saya, Tuhan Yesus pun dibenci di tempatnya sendiri. Dimanapun dia berada dibenci orang, tapi dia tetap fokus kepada perintah Allah Bapa. Dan semua itu terjadi dalam hidupnya. Nah, saat ini teman-teman, apapun masalahmu, baik di dalam pekerjaan, baik di keluarga, orang-orang yang selalu menyakiti hati kamu, coba pikirkan, jangan taruh dendam kepadanya. Ambil sikap bijaksana.
Seperti yang saya katakan tadi, pakailah teknik itu. Biar kamu tidak ada rasa dendam kepada dia. Dan kasih itu tetap hadir dari dalam dirimu. Mungkin sebelumnya di video-video saya telah membuat banyak tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu menyakiti hati kamu. Bagaimana untuk berpikir positif. Coba kamu tonton kembali video-video saya. Mungkin saya tidak bisa begitu bagus yang kamu dengar dalam saya menyampaikan, tapi inilah pribadi saya. Apa yang saya lakukan. Ataupun sebagian mungkin tidak melakukan praktek yang seperti saya katakan. Tapi saya yakin percaya. Bukan harus kamu praktekkan. Dengan mendengarkan saja dan berpikir, pasti sifat kamu akan berubah. Dan ingat, apapun masalahmu, apapun segala bebanmu, coba bawa berdoa di dalam Tuhan. Kamu akan diberikan hikmat daripada Tuhan. Dan tetap bersandar kepada firman-Nya selalu. Nah, saat ini teman-teman, jika kamu sudah melakukan ini, jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana, apa yang kamu rasakan. Dan saat ini, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Karena Engkaulah yang dapat mengubahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa. Buat mereka yang selalu menyakiti hati kami, Bapa, Engkau yang jamah hati mereka. Biarlah kami belajar tentang kasih-Mu. Bukan untuk membalas perbuatan mereka. Semua itu Engkau yang telah perkirakan. Semua itu adalah hak-Mu Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Bapa, apapun pekerjaan yang kami lakukan, biarlah itu kami lakukan dengan sukacita dan bukan dengan bersungut-sungut. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkaulah sumber kehidupan dalam hidup kami. Dan saat ini biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik teman-temanku, tetaplah semangat dan andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan sukacita di hatimu selalu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.